Mari sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami bersama akan belajar satu tema. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami agar apa yang kami pelajari, yang kami sharingkan berguna untuk masa depan kami secara khusus di waktu-waktu kami sendiri di saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpin dan berkati setiap kami, pimpin dan berkati setiap alat media yang kami gunakan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sendiri namun produktif, begitu ya. Tema ini akhirnya menjadi satu tema yang saya ambil berdasarkan pengalaman, begitu ya, karena kalau boleh dibilang dulunya, gitu ya, bukan dulunya sih, waktu saya menikah dengan Contoh Stephen itu juga saya di usia tua, usia 35 tahun. Jadi kesendirian saya lumayan panjang begitu. Nah, nanti yang kita bahas lebih ke arah sharing, lebih ke arah ya sharing-sharing aja gitu. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, ada yang mau komentar, itu langsung aja open mic-nya. Jadi kita ini semacam ya sharing-sharing aja begitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, sendiri namun produktif gitu. Kita tadi saya lihat ada sekitar 8 atau 9, ini saya udah nggak bisa kelihatan karena dikecilkan begitu supaya ketika rekaman ini nanti gambarnya muncul semua. Kalau boleh tahu saat ini yang ikut bergabung dengan kita, apakah ada yang sudah punya pasangan? Selain Contoh Popi ya, tadi saya lihat ada Contoh Popi. Jadi selain Contoh Popi, tadi saya lihat ada Yese, ada William. Baiklah, saya lanjutkan saja. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita ngomong kesendirian, sendiri atau single begitu ya, ada beberapa hal atau ada beberapa alasan yang membuat kita itu masih sendiri di usia saat ini. Saya rasa usia kita beragam ya, mulai dari mungkin yang masih 20 sampai dengan yang sudah berusia hampir seusia saya begitu. Nah, yang saya tuliskan ini adalah yang menjadi alasan saya waktu saya masih sendiri. Tadi saya sudah katakan saya menikah di usia 35 tahun. Waktu saya PDKT dengan Contoh Stephen itu usia saya 34 ya Cinta? 34,5 begitu ya. Kami, enggak 34, karena kami 1 tahun itu LDR, jarak jauh. Komitmennya jarak jauh. Nah, jadi dari boleh dibilang itu usia saya memang sudah usia yang sudah lumayan tua untuk berumah tangga. Nah, ini sebelumnya saya sharing dulu, mungkin beberapa teman-teman pemuda sudah pernah dengar begitu ya. Kenapa saya menikah tua? Menikah di usia tua begitu ya, umur 36. Karena memang dari dulu saya itu tidak mau kawin muda. Jadi saya dari dulu tuh tidak mau menikah muda. Tetapi ternyata kemudian ketika saya berusia 27 tahun dan belum ada pasangan, belum ada pacar karena kebetulan putus. Jadi sebelumnya saya sudah punya saya sudah pernah pacaran 2 kali. Dua-duanya dalam jangka waktu yang lama, bukan sebentar begitu. Jadi lebih dari 2 tahun kami pacaran dan semuanya LDR. Yang terakhir itu waktu saya usia 26 putus gitu ya. Jadi ada pacar terakhir itu putus karena kondisinya apa, jauh, kembali jauh, dia di Makassar, saya di Papua, kami beda jam, kami beda waktu, kami beda minat. Jadi ketika bicara, ketika ngobrol itu juga
tidak kurang nyambung lah begitu. Nah, sehingga ketika putus, lalu di usia 27 tahun, 28 tahun, itu masa-masa saya merasakan kok nggak ada pacar begitu ya, kok nggak ada pasangan nih, udah umur segini nih, gue kapan nikahnya nih, gue kapan kawinnya nih, begitu. Kemudian lanjut setelah umur 30 tahun. 30 tahun masih belum ada pacar, masih belum ada pasangan. 30 tahun ini sudah tidak ada minat, sudah tidak ada keinginan untuk menikah. Karena apa? Karena merasa sudah mandiri. Secara finansial oke, secara kebebasan oke begitu ya. Jadi tidak merasa tidak membutuhkan suami lagi, tidak membutuhkan pasangan untuk membina rumah tangga karena merasa sendiri. Apalagi saya berada di satu lingkungan pada waktu itu, di lingkungan pekerjaan yang semua wanitanya tidak menikah. Umurnya di atas saya, jadi saya yang paling junior. Tapi semua wanitanya itu tidak ada yang menikah. Sampai ada satu rekan dosen saya mengatakan begini, Maria, kamu mesti keluar dari sini. Karena kalau masih di sini nanti kamu juga nggak akan nikah sama seperti mereka, begitu. Ya. Nah, itu adalah alasan kenapa saya belum menikah dan tidak mau menikah. Walaupun tadi saya sudah katakan di usia 27 tahun, 28 tahun itu saya mulai seperti mencari kenapa nih gue belum nikah, kenapa gue belum kawin, kenapa sampai akhirnya apa ada yang salah dengan diriku begitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang sekarang sedang berada di usia seperti ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya saya masih sendiri? Kenapa ya saya masih belum ada pasangan begitu? Mungkin teman-teman merasakan itu atau teman-teman mengalaminya begitu ya, saat ini mungkin sedang mengalaminya dan mungkin sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa sampai sekarang saya belum ada. Nah, saya diselamatkan ya, itu bahasanya temannya Contoh Stephen. Saya diselamatkan oleh Contoh Stephen di usia 35 tahun ya. Dia boleh dikatakan dia apa ya? Dia meminta saya, kami berkomitmen dan akhirnya menikah begitu. Nah, apa alasan yang menjadi alasan saya dan mungkin juga alasan dari banyak orang yang saat ini di usia dewasa masih belum menikah, masih belum memiliki pasangan, masih belum punya pacar, itu saya lihat ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada yang cocok, belum ada yang cocok, begitu, bukan tidak ada, tapi belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok ini dalam hal mungkin kita menginginkan kriteria, kita mau punya standar, kita mau punya level pasangan hidup yang begini misalnya. Tapi orang yang kita temukan tidak sampai pada batas itu. Mungkin tidak cocok di dalam hal karakter, di dalam hal iman, kepemimpinan, problem solving, ya bagaimana cara dia mengatasi masalah, latar belakang keluarga, keuangan, atau juga perawakan atau wajah begitu. Waktu dulu saya punya kriteria orang yang menjadi pasangan hidup saya, yang menjadi suami saya, itu adalah seorang yang punya prinsip, seorang yang bisa memimpin saya. Kenapa saya memiliki kriteria seperti itu? Karena saya menyadari bahwa diri saya itu adalah seorang yang dominan. Mungkin rekan-rekan juga tahu saya ini sebenarnya lebih dominan dibanding Contoh Stephen begitu ya. Contoh Stephen sangat sabar sekali dan bersyukur memang Tuhan kasih Contoh Stephen ke saya. Jadi saya ingin punya suami yang bisa menjadi pemimpin saya. Karena saya dominan. Dan saya tahu bahwa sebagai seorang istri, saya tidak boleh menjadi pemimpin. Itu sebabnya saya membutuhkan pasangan yang bisa memimpin saya.
waktu masa-masa saya sendirian, itu memang ada banyak teman begitu ya, teman-teman dekat, TTM gitu. Itu hampir semuanya saya lihat tidak bisa dalam tanda kutip menjadi pemimpin dalam rumah tangga kami kalau kami bersama-sama. Tetapi dengan contoh Stephen, saya lihat dia bisa. Dia punya prinsip dan dia bisa memimpin saya. Dia bisa menunjukkan saya, begitu ya. Lalu alasan yang kedua, kenapa saya masih sendiri di usia yang lumayan berumur, karena saya masih ingin bebas. Dalam arti saya tidak mau terikat. Saya masih mau menikmati hidup sendiri, saya masih mau jalan-jalan, saya masih mau melanglang buana kemana-mana, saya masih mau meningkatkan jenjang karir. Dulu itu saya punya cita-cita, harapan, mau menginjakkan kaki di setiap pulau di Indonesia. Dan saya masih sendiri karena saya ingin seperti itu. Kesendirian saya membuat saya bisa bebas pergi kemanapun, gitu ya. Jadi saya sudah menginjak Pulau Sumatera, walaupun tidak semua, tapi paling nggak sudah menginjak begitu ya. Sumatera sudah, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, yang belum adalah Ambon dan NTT, NTB. Itu saya belum pernah injak. Kalau yang lainnya sudah injak, walaupun misalnya cuma 1 atau 2 provinsi gitu, tapi paling tidak sudah pernah injak. Jadi saya masih ingin merasakan kebebasan. Karena saya melihat dan saya menganggap berpikiran, kalau saya sudah menikah, saya tidak akan bisa sebebas ketika saya masih sendirian. Saya tidak bisa seaktif sebagaimana ketika saya sendirian. Saya tidak bisa pergi kemanapun yang saya mau kalau saya sudah berumah tangga. Jadi itu alasan saya masih ingin sendirian di usia yang sudah tua, begitu ya, di usia yang sudah dewasa. Lalu ada juga trauma. Trauma dalam arti bukan betul-betul trauma begitu ya. Jadi begini, saya melihat pernikahan orang-orang yang ada di sekeliling saya ketika menikah itu hidupnya, hidup perempuan, hidup istrinya itu bukannya jadi baik, tapi jadi sengsara. Misalnya begitu ya, ada satu teman saya, waktu sebelum menikah, dia finansialnya oke. Dia bisa makan apapun yang dia mau. Dia bisa beli apapun yang dia inginkan. Dia bisa bebas melakukan apapun, intinya begitu. Poin saya sebenarnya dimakan. Tapi ketika dia sudah menikah dan masih pengantin baru, dia mengatakan begini kepada saya, Mas, gue pengen makan pizza. Lalu saya bilang, lu makan aja, kenapa emangnya? Nggak ada duit. Jadi saya langsung pikir, loh, lu kok udah nikah bukannya hidup enak karena udah punya suami, tapi ternyata hidup sengsara. Nah, saya tidak mau pernikahan saya, atau saya tidak mau saya ketika menikah saya jadi sengsara. Kenapa begitu? Karena ketika saya masih sendiri, saya bisa membeli apapun yang saya mau, saya bisa makan apapun yang saya mau. Ya, karena saya doyan makan, jadi ini saya adalah makanan begitu. Lalu kemudian saya melihat juga orang-orang di sekitar saya yang menikah, ternyata istrinya yang lebih capek dibandingkan suaminya. Suaminya kerjanya mungkin begitu-begitu aja gitu, tapi istrinya yang banting tulang. Kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena capeknya kok begitu, fungsinya kan sebenarnya nggak begitu. Ketika menikah kan seharusnya, ini pandangan saya, teman-teman boleh nggak setuju. Ketika menikah itu kan seharusnya kehidupan istri dalam hal perekonomian itu semua tanggung jawab sang suami, karena suami adalah kepala keluarga yang memimpin keluarga termasuk menafkahi istri. Kalau misalnya istri capek juga, ngapain kawin, ngapain menikah? Mendingan saya hidup sendiri, karena saya hidup sendiri, saya bisa enak bikin apa-apapun gitu ya, beli apapun, karena secara finansial sudah oke.
Nah, itu alasan kenapa saya masih single, masih sendiri ketika di usia lanjut sampai dengan contoh Stephen menyelamatkan saya di usia 35 tahun. Ada alasan yang lain kenapa orang juga masih sendiri di usia yang sudah dewasa. Bisa jadi karena trauma putus cinta. Ya, pacaran lama, lalu putus. Oh, saya juga waktu dengan contoh Stephen LDR, saya bilang pokoknya tiap hari harus kasih kabar. Karena apa? Karena saya pengalaman dengan dua mantan saya, kami jarak jauh. Yang pertama Bandung Kupang, yang kedua Papua Makassar. Itu kami karena jarang komunikasi akhirnya putus. Nah, saya nggak mau itu terjadi dengan contoh Stephen. Karena saya bilang kalau mau serius, ya serius kita nikah. Kalau nggak, ya udah nggak usah. Ngapain capek-capekin? Gua capek-capekin waktu mikirin lu gitu ya, capek-capekin hati mencintaimu, capek-capekin waktu untuk menunggumu begitu. Mendingan gue bisa kemana-mana begitu ya. Jadi jangan ketika LDR tetap harus setiap hari hubungan begitu, dan jangan pernah mengatakan putus. Kalau bilang putus, jangan berharap saya akan balik lagi begitu. Nah, jadi ada orang yang trauma karena mungkin dia putus cinta atau dia sudah hampir mau menikah tapi nggak menikah begitu ya. Pada semua sudah disiapkan, akhirnya dia merasa sendiri aja. Ada juga yang melihat bahwa yaitu tadi kehidupan keluarganya, kehidupan orang tuanya tidak bahagia ketika menikah, dan dia tidak mau kehidupan pribadinya, kehidupan pernikahannya pun seperti kehidupan keluarganya. Lalu ada juga orang yang memang tidak menikah karena pengaruh keluarga. Misalnya karena kakaknya belum menikah, jadi dia ditahan untuk tidak menikah dulu. Tunggu ya sampai kakakmu menikah, supaya engkau tidak melangkahi kakakmu. Atau juga ada orang yang masih sendiri sampai sekarang, sampai usia dewasa ini, itu karena harus mengurus orang tua. Jadi punya tanggung jawab untuk ngurus orang tua. Atau ada syarat-syarat yang diwajibkan oleh keluarganya ataupun keluarga pasangannya ya, keluarga calonnya, bahwa kalau mau menikah itu harus punya sesuatu. Harus punya rumah kah, lalu keuangannya oke kah, pekerjaan lancar kah, atau paling nggak udah punya toko atau bla bla bla. Sehingga memang tidak bisa menikah dan masih sendiri ketika di usia dewasa. Selain itu, ada juga yang namanya selibat, panggilan dari Tuhan. Panggilan bahwa memang Tuhan menginginkan, Tuhan memang mengizinkan, Tuhan memang memanggilnya secara khusus untuk selibat. Jadi selibat itu hidup menyendiri memang, tidak menikah. Itu ada panggilan khusus. Orang yang tidak merasa dipanggil untuk selibat, sebaiknya jangan selibat. Tapi saya udah usia begini, belum menikah. Nanti ada waktunya Tuhan kasih pasangan hidupnya. Mungkin saat ini Tuhan sedang membina engkau dan membina calon pasanganmu, dan nantinya ketika cocok Tuhan akan mempertemukan. Apakah ada yang menikah di usia sangat tua? Ada. Ada beberapa teman saya, bukan cuma satu, lebih dari 2. Menikah di usia 50 tahun. Yang perempuannya usianya itu 55 menikah. Lalu yang satu lagi itu 51 kan 50 berapa? Menikah. Tapi memang mereka orang-orang pelayanan gitu ya, orang-orang misi gitu ya. Bukan menikah dengan janda, dengan duda begitu, bukan, tapi memang menikah dengan yang masih single, sesama single. Dan mereka berdua itu sama-sama yakin bahwa mereka tidak ada panggilan selibat. Jadi sementara menunggu, mereka selalu percaya bahwa Tuhan memang lagi siapkan pasangan hidupnya. Sampai sekarang masih menjalani pernikahannya, masih menjalani pernikahan. Cuma yang satu, Ibu Jenny itu suaminya sudah meninggal, suaminya meninggal.
Kalau yang satu lagi itu masih pernikahannya masih harmonis sampai sekarang. Ya. Jadi memang ada alasan-alasan tertentu yang bikin kita masih sendiri sampai dengan usia begini. Mungkin nanti teman-teman juga merasa, iya ya, karena umur saya sudah begini tapi masih juga belum begitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya ya mungkin ada alasan-alasan yang memang membuat teman-teman masih sendiri. Nah, ketika kita sudah di usia dewasa, lalu masih belum menikah, biasanya ada tuntutan dari keluarga, dari orang tua. Nanyain, kapan sih menikah? Kapan punya pacar? Kapan pasangan dibawa ke rumah? Mengapa sih demikian? Karena orang tua, khususnya mama-mama, itu merasa tugasnya sudah selesai kalau dia sudah menikahkan anaknya. Selama anaknya belum menikah, apalagi anak perempuan, maka dianggap tugasnya sebagai mama itu belum selesai, belum finish. Jadi dia pengen terus supaya anaknya menikah. Nah ya, jadi seringkali orang-orang terdekat, keluarga begitu itu tanya, kapan nikah? Kapan nikah? Nah, saya itu dulu umur-umur yang tadi saya bilang lagi galau-galaunya 27 tahun ke atas dan sebelum 30 tahun, itu ditanya, Dek, kapan nikah? Dek, udah umur segini loh, kapan nikah? Gitu. Saya sampai bilang, siapa yang nggak mau nikah? Mau nikah juga, nggak ada yang mau sama gua gitu ya, sampai bilang begitu. Nggak ada yang mau. Sampai ada pemikiran begitu. Jadi ini bagus ini saya lihat gambar di Google. Jangan tanya kapan nikah, karena saya juga penasaran kapan. Kapan nikahnya? Ya nggak tahu gitu ya. Apa yang saya lakukan ketika ada tuntutan dari orang tua, dari keluarga? Saya nggak angkat telepon dari mama saya. Hampir setahun, bisa dihitung pakai 2 tangan saya teleponan sama mama saya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya berantem kalau teleponan. Karena apa? Mama saya kalau tanya, kapan mau kawin sih itu, udah mau nikah gitu. Jadi saya punya adik udah mau nikah, karena udah punya pasangan, udah punya pacar. Sebelumnya saya udah dilangkahi, nah mama saya nggak mau saya dilangkahi lagi. Jadi dia tanya terus kapan-kapan. Nah, orang kalau ditelepon begitu terus kan jadi pusing. Jadi ini stres gitu ya. Bukan stres gimana-gimana. Saya juga udah pengen nikah, udah umur 27. Siapa yang nggak mau nikah? Teman-teman semuanya sudah nikah, sudah punya anak. Semuanya sudah sudah punya pendamping begitu. Belum lagi juga ada ketakutan, oh jangan-jangan gue jadi perawan tua nih, karena hidup bersama-sama di satu lingkungan, di satu pekerjaan yang semua perempuannya nggak nikah. Padahal saya yakin saya tidak ada panggilan terlibat begitu. Lalu tuntutan dari mama harus nikah, ayo gini gitu. Ya gimana, nggak ada. Sampai mama saya itu kasih nurunin standar. Nggak apa-apa, bukan Chinese juga. Kalau dulu kan harus Chinese, tapi nggak apa-apa, nggak usah Chinese juga. Ya, yang penting nikah gitu. Sampai segitu. Jadi akhirnya saya males gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman yang saat ini sudah di waktunya, sudah merasa waktunya menikah, di umur-umur sudah waktunya menikah, lalu ada tuntutan dari orang tua, dari keluarga, apakah melakukan seperti saya? Atau malah punya keluarga, punya orang tua yang welcome, yang enak sekali, yang menganggap ya sudah memang bukan waktunya Tuhan untuk menikah. Gitu. Teman saya yang kemarin baru menikah, itu dia berarti menikah usia 41 tahun. Ya, dia baru menikah 41 tahun, baru kemarin ini. Dan orang tuanya sangat oke sekali. Jadi orang tuanya bilang begini, mamanya bilang begini, nggak apa-apa, Ci, kamu belum menikah, Ci. Hidup sendiri nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada yang pas, yang memang tidak ada yang anak Tuhan, tidak ada yang bisa yang kamu anggap bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi suamimu, nggak apa-apa nggak menikah. Masih ada papa, masih ada mama di sini.
papa mama masih bisa jaga kamu. Ya, jadi jangan merasa dituntut untuk punya pacar, untuk menikah, enggak. Silakan, kamu mau hidup sendiri juga nggak apa-apa. Mama papa masih sanggup. Mama papa masih ada untuk kamu. Begitu. Lalu teman saya juga berarti sekarang ini usianya sudah 50-an. Dia juga belum menikah. Dia bilang begini. Papanya bilang ke dia, nggak apa-apa, nggak usah nggak nikah juga, Wi. Kamu kalau mau kuliah terus, kamu kalau mau berkarir terus. Jangan takut. Kalau ada apa-apa kamu pulang ke papa. Pasti ada bapakmu di sini. Kamu jangan merasa sendiri. Itu adalah orang tua yang mendukung. Saya rasa kalau kita berada di posisi yang lagi yang single sendirian di usia dewasa begitu ya, sedangkan secara emosi, secara psikologis kita sudah menginginkan pasangan, dapat orang tua, dapat keluarga yang mendukung kita menjadi support system kita, itu kita akan menjadi sangat terbantu. Sehingga kita nggak akan menjadi orang yang menghindari pertemuan keluarga. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang menghindari telepon dari keluarga atau dari orang tua seperti yang saya lakukan gitu. Ya, itu adalah yang terjadi di budaya kita. Pokoknya udah usia 25 ke atas dianggap sudah waktunya menikah. Jadi kalau nggak menikah kayaknya itu tetangga, itu masyarakat, itu keluarga kayak kebakaran jenggot. Pokoknya pengen cepet-cepet untuk menikah. Ya. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan ini cuma saya aja begitu ya yang dulunya merasa aduh pusingnya luar biasa gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan ketika saya masih sendiri di masa-masa saya usia 27, 25, 26, saya masih punya pacar dan saya memang tidak mau menikah begini. Ketika saya putus pacar di usia 27 sampai dengan sebelum Dr. Stephen menyelamatkan saya di usia 36, 35, apa yang saya lakukan ketika saya masih sendiri itu, ketika saya single itu? Ini yang saya lakukan, upgrade diri. Saya merasa bahwa ketika saya sendirian, ini adalah waktunya bagi saya untuk saya bisa melengkapi diri saya dan masa depan saya. Saya mengambil banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki diri saya. Daripada saya buang duit, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran untuk pacaran, lebih baik saya pergunakan waktu itu untuk upgrade diri. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sekarang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sendiri, gunakan itu baik-baik untuk upgrade. Karena kalau udah nikah susahnya luar biasa. Kayak sekarang saya mau upgrade diri nih, udah punya 2 ekor. Belum lagi yang ada di perut nih, udah mau 3 begitu ya. Itu susahnya luar biasa, bagi waktunya susah. Saat ini saya masih sedang kuliah di UT, tugasnya banyak, nah itu mesti bagi waktunya dengan kasih makan koko gitu ya, Vero, tapi kan untung ada jam bersih kan bisa kasih makan. Kasih makan pipi, belum nanti masak, buat koko sama buat pipi, cuci piring begitu ya. Itu waktunya begitu banyak. Belum ngurusin sekolah, lalu juga harus kuliah. Pusing sekali. Pingin upgrade tapi waktu tidak memungkinkan. Karena udah banyak terpecah-terpecah. Nah, tapi kalau kita lagi sendirian, lagi single, sedang sendiri itu udah waktu di mana kita bisa upgrade banyak hal. Kita bisa betul-betul menikmati waktu kesendirian kita untuk bisa upgrade diri, menambah skill kita, menambah kemampuan kita, mengembangkan diri kita. Apapun yang bisa untuk bisa mengembangkan diri, gunakan itu. Pokoknya upgrade diri. Supaya apa? Supaya merasa sendiri kita ini bisa produktif. Jangan dipakai untuk mengasihani diri sendiri. Iya ya, saya udah usia ini, kenapa ya? Nanti ada masanya memang. Ada masanya ketika kita merasa emosi kita lagi turun, kita akan ada dalam masa pemikiran, kenapa ya saya belum menikah sampai sekarang? Itu pasti ada. Pasti teman-teman akan mengalami masa itu. Yang perempuan ya, saya nggak tahu yang laki-laki, tapi yang perempuan pasti akan mengalami satu masa seperti itu. Kalau sekarang belum mengalami, mungkin nanti ke depan akan mengalami. Kalau sudah mengalami, berarti sudah lewat, gitu ya. Kalau sudah mengalami, berarti sekarang lagi mikirin nih, gue perlu nikah atau enggak. Karena merasa sudah stabil sendirian. Karena merasa sudah bisa sendirian.
Nah, tapi masa-masa kita sendiri ini gunakanlah untuk bisa upgrade diri, kembangkan diri. Ya, kalau memang waktunya suka belajar, ambil kuliah lagi, ambil seminar, ikutin seminar-seminar yang ada, ikutin kursus-kursus yang ada. Kalau suka dengan keuangan ya, ambil seminar tentang keuangan. Kalau perlu ambil kuliah tentang keuangan, ambil semua materi-materi tentang keuangan, pelajari itu semua. Kalau suka di dunia pendidikan, pelajari itu semua. Pokoknya gunakan waktu yang ada ini untuk bisa upgrade diri yang bisa menambah skill dan bisa mengembangkan diri. Jangan cuma dipakai buat santai-santai aja gitu ya, nggak usah. Tapi gunakan, ikutin seminar, mau kuliah lagi studi lanjut silakan begitu ya, mau kursus juga silakan. Waktunya untuk upgrade. Dengan kemampuan finansial yang kita yang sendirian itu kita bisa melakukan ini semua. Belum lagi kalau kita masih punya orang tua, masih bisa bantu. Kalau sudah menikah, susah untuk upgrade. Mikirin keluarga, mikirin nanti juga perekonomian keluarga, mikirin kerjaan rumah tangga, itu susah sekali. Saya juga menikmati masa-masa kesendirian saya. Saya enjoy waktu saya. Ya. Kenapa saya enjoy? Karena ketika saya sendiri, saya itu bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Saya bisa jalan-jalan, teman-teman. Sebulan sekali itu biasanya saya ada undangan khotbah. Saya bisa pergi ke kota yang belum pernah saya injak. Dan saya bisa bebas. Bebas dalam arti saya nggak perlu minta izin. Saya nggak perlu bikin laporan. Kalau saya punya pacar kan saya laporan. Waktu saya sama komitmen sama Contoh Stephen aja, Contoh Stephen di Samarinda, saya di Bandung. Ketika saya mau pergi, saya mesti laporan sama Contoh Stephen. Walaupun dia nggak minta saya untuk laporan, tapi saya merasa tanggung jawab saya untuk laporan. Saya mau pergi ke sini ya, saya bilang begitu. Saya mau ke sini ya, gitu. Jadi ada keterikatan kalau kita sudah berdua. Apalagi kalau sudah rumah tangga. Nggak ada yang namanya me time. Me time saya apa? Me time saya di kamar mandi. Itu baru me time. Itu juga kalau anak-anak nggak rewel. Me time saya apa? Me time saya kalau anak-anak udah tidur. Itu me time. Nah, udah nggak bisa bebas lagi kayak dulu. Nah, tapi ketika sendiri, saya bisa kemana-mana. Dan saya bisa pergi dengan siapapun. Bisa menikmati kebebasan saya. Bisa makan dengan enaknya begitu ya. Bukan berarti sekarang makan nggak enak. Sekarang makan enak. Karena saya punya suami yang oke. Perjanjian kami ketika menikah, saya bilang pokoknya saya menikah, saya nggak mau hidup saya sengsara. Ketika menikah, saya masih mau makan apapun yang saya bisa makan ketika saya masih single. Ya. Jadi jangan bikin saya sengsara. Saya nggak mau menikah bikin saya sengsara. Itu waktu kami komitmen mau menikah. Dan Pak Stephen juga gitu. Dia mau punya istri yang mendukung hobi. Dan saya dukung dia hobi dia. Mau apapun silakan begitu ya. Yang dia ada hobi-hobi tertentu yang dia suka. Silakan. Saya dukung karena itu perjanjian kami. Karena itu komitmen kami. Karena menikah bukan untuk hidup sengsara. Saya nggak mau hidup sengsara ketika menikah. Dan sekarang pun saya tidak merasa sengsara karena saya masih bisa makan apa yang saya ingin makan, gitu ya. Jadi menikmati. Waktu saya sendiri saya bisa menikmati kebebasan saya. Kalau sekarang nggak terlalu bisa, teman-teman. Karena kalau pergi kemana langsung ingat, aduh Koko udah makan belum ya? Aduh suamiku udah makan belum ya? Aduh Titi gimana nih kalau ditinggal? Jadi nggak bisa bebas. Karena pikirannya itu langsung mikir ke suami dan ke anak. Aduh kerjaan rumah gimana ya begitu ya, itu juga kepikiran. Pergi pun tidak bisa lama-lama. Kalau dulu bisa 2 hari, seminggu gitu ya, ambil cuti, bisa pergi bebas. Karena sekalian pelayanan, sekalian jalan-jalan, di kota begitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau diundang pun pasti bilang, aduh maaf ya nggak bisa karena masih ada anak kecil. Kalau mau pergi kemana pun, aduh udah nggak bisa karena sekarang sudah 2 ekor. Lebih susah pergi kemana-mana kalau bawa anak kecil. Itu. Jadi ketika masih sendiri nikmati, enjoy setiap momen.
Nikmati masa-masa kesendirian ini. Bisa santai, bisa punya waktu sendiri, bisa nonton, bisa ngobrol, bisa belanja, bisa apapun, itu nikmati. Karena itu adalah waktu sendiri. Menikmati, memuaskan dirimu sendiri. Begitu ya. Itu akan membuat kita masa kesendirian kita menjadi produktif. Lalu apalagi yang dilakukan ketika kita masih sendiri supaya bisa produktif, ya? Walaupun sendiri kita masih bisa produktif. Harus bisa menjalin relasi dan koneksi. Bertemu dengan banyak orang. Teman-teman, waktu kita sudah punya pasangan, kita tidak sebebas ketika kita masih sendiri dalam hal berhubungan dengan orang lain. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena kita harus menjaga pasangan kita, nama baik pasangan kita. Menjaga kehormatan pasangan kita dan menjaga kehormatan kita. Kita tidak bisa sembarangan berteman. Kalau dulu waktu sendiri, saya bisa bebas berteman dengan pria manapun. Yang saya kenal maksudnya gitu ya. Dengan cowok manapun saya bisa berteman. Saya bisa pergi dengan mereka kapanpun. Kemanapun. Karena apa? Karena sendiri. Saya tidak ada ikatan dengan siapapun. Tapi ketika saya sudah menikah, ketika nanti teman-teman sudah menikah, itu tidak bisa sembarangan pergi dengan lawan jenis. Karena kita harus menjaga dari omongan orang, menjaga kehormatan pasangan kita. Tidak bisa sembarangan. Masa sendiri ini kita bisa gunakan dengan baik, menjalin relasi, menjalin koneksi, ketemu banyak orang, bertemu dengan banyak orang, lalu menambah wawasan kita. Kalau kita bertemu banyak orang gitu ya, kita bisa tukar pikiran, kita tambah wawasan, kita tambah teman. Kalau sendiri kita bisa lebih maksimal di dalam pelayanan, di dalam komunitas, dibandingin ketika kita sudah punya suami atau sudah punya anak. Nanti sudah punya suami, belum tentu kita bisa semaksimal dan sebebas ketika masih sendiri di dalam pelayanan. Apalagi seorang wanita, seorang istri. Nantinya harus mikirin tuh, ini suami makan apa ya? Ini nanti kalau saya pergi, suami ngizinin nggak ya? Misalnya pergi seminggu beberapa kali dalam pelayanan, lalu dalam waktu yang malam, jam malam itu bisa nggak ya? Apalagi kalau suaminya bukan orang yang percaya. Kalau saya pergi, misalnya si suami juga, saya mau pergi, kira-kira istri saya sendirian aman nggak di rumah ya? Anak kalau udah punya anak saya bagaimana? Itu nggak bisa sebebas itu. Di dalam pelayanan pun nggak bisa sebebas ketika masih sendiri. Jadi masa kesendirian ini pergunakan itu untuk bisa menjalin relasi, koneksi maksimal di dalam pelayanan, karena ini adalah masanya. Masanya kita untuk bisa menjalin semua relasi dan koneksi, termasuk ke dalam keluarga. Ketika sendiri kita bisa mencurahkan perhatian ke keluarga inti kita dengan full, orang tua, adik atau kakak, ponakan. Kalau sudah punya keluarga sendiri, itu pikiran kita sudah terbagi, karena yang kita pikirkan itu fokusnya pas keluarga kita nih, keluarga utama kita, suami dan anak kita, istri dan anak kita. Kalau waktu sendiri kita masih bisa fokus ke orang tua, semua buat orang tua, semua buat saudara, semua buat ponakan. Tapi ketika sudah menikah nanti akan mulai terbagi nih, mana nih yang lebih primer, mana nih yang lebih utama, ini atau ini. Karena kita harus bijak di dalam memutuskan, di dalam mengambil satu keputusan berkaitan dengan hal-hal apapun gitu, karena sudah dua, bukan lagi satu. Apapun harus kita diskusikan dengan pasangan hidup kita. Lalu yang saya lakukan ketika saya masih sendiri adalah saya membuat satu rencana. Saya biasanya buat rencana itu 5 tahunan. Jadi setiap 5 tahun saya bikin rencana, biasanya itu di malam tahun baru, tanggal 31. Tanggal 31 saya tulis di catatan saya. Bilang misalnya tahun, misalnya gitu ya, tahun 2012 sampai tahun 2017, apa yang saya mau.
Saya ingat tahun 2012 sampai 2017 yang saya mau itu satu adalah kuliah lanjut, 2 menikah, 3 itu saya lupa 3 mau apa ya, mau pergi kemana begitu ya. Ada 5 yang saya mau di tahun 2012 sampai 2017. Dan Tuhan jawab di tahun 2016 saya bisa menikah dengan suatu kita. Jadi buat rencana-rencana, buat planning. Jangan jalani hidup begitu aja. Ah, sendiri sudahlah. Mas, karena masih sendiri saya biarin aja hidup. Enggak, tapi harus punya planning, harus punya rencana. To-do list apa aja tuh yang mesti dilakukan. Apa yang ingin dicapai, target apa yang mau diinginkan, apa yang mau dilakukan dalam terserah mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kelamaan. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena masa-masa sendiri ini, masa-masa di mana kita bisa harus melakukan segala sesuatu dengan produktif. Gitu ya. Masa-masa di mana kita bisa melakukan segala sesuatu secara efisien. Lalu kemudian, pikirkan juga masalah keuangan. Nabung dari sekarang. Teman-teman mumpung masih sendiri, itu kan kalau teman-teman kerja gitu ya, atau misalnya sekarang masih kuliah, dapat duit jajan, itu disimpan teman-teman. Karena nanti buat masa depan kita. Kita tidak bisa seterusnya bergantung kepada orang tua. Kalau masih sendiri, misalnya teman-teman mau mencapai apa, seperti yang tadi saya katakan, misalnya mau studi lanjut, mau apa kan, teman-teman udah bisa punya uang tabungan sendiri. Jadi mesti ada tabungan, mesti ada investasi. Jangan semua dihabiskan karena merasa sendirian jadi dihabiskan, enggak. Tetap harus ada tabungan untuk masa depan. Lalu kemudian semua rencana itu harus dibawa kepada Tuhan. Ya, doakan, minta Tuhan tolong supaya rencana itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap rencana yang kita buat. Supaya rencana bukan sekedar menjadi rencana, tapi menjadi satu hal yang juga kita doakan ke hadapan Tuhan dan minta Tuhan bekerja melalui rencana itu. Pak Paul Gunadi mengatakan begini, ketika dia menulis mengenai ketika dia talk show ya di dalam radio itu, ketika dia talk show sendiri namun produktif. Jadi dia bilang begini, kita ini harus bertanya, Tuhan, apa itu yang kau inginkan untuk aku lakukan? Tuhan, apa makna kesendirian saya ini? Apa yang sedang kau tunjukkan supaya saya dapat melihatnya dengan jelas? Kita harus terus tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan di masa saya sendiri ini? Ketika Tuhan mengizinkan saya sendirian saat ini, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya? Mohon Tuhan tunjukkan, berikan saya kepekaan, berikan saya pemahaman, berikan saya pengertian, supaya saya dapat melihat dengan jelas dan sehingga saya bisa melakukan, memanfaatkan, menikmati kesendirian saya dengan benar di mata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di masa kita sendirian. Tanya kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan mempersalahkan Tuhan. Apalagi yang bisa dilakukan di masa sendiri supaya kesendirian kita menjadi produktif. Kita butuh yang namanya prayer partner. Jadi kita butuh yang namanya rekan doa, sahabat doa. Tadi seperti yang saya bilang, ada masa-masanya di mana kita merasa, kenapa ya, saya kok belum punya pasangan ya? Apalagi ketika kita menghadiri pernikahan teman. Atau ketika kita dengar teman kita sudah punya pacar. Atau ketika kita tahu ada teman-teman yang seusia kita itu sudah menikah, sudah punya anak begitu ya, atau sudah punya anak lagi. Itu nanti ada masanya kita merasa, kok saya masih sendiri ya. Kita akan merasa kesepian, kita merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian kita akan bisa merasa kesendirian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya iblis itu bisa pakai itu untuk memanipulasi kita. Supaya kita menyalahkan diri kita sendiri,
supaya kita menyalakan situasi kita, supaya kita menyalakan lingkungan kita termasuk keluarga kita, dan bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Oh iya, saya masih sendiri karena mungkin wajah saya ini tidak oke. Makanya ada orang yang mati-matian tuh ini ke wajah. Supaya apa? Supaya dia menganggap dengan wajahnya itu dia bisa mendapatkan pasangan. Padahal belum tentu juga. Oh iya, saya begini karena badan saya gendut. Kebanyakan kan orang maunya bukan yang gendut, maunya yang kurus, yang langsing gitu. Ini saya gendut jadi makanya nggak ada yang mau. Akhirnya underestimate diri sendiri, merasa rendah diri. Iblis bisa pakai itu untuk membuat kita jatuh. Itu sebabnya kita butuh rekan doa, sahabat doa. Orang yang bisa mendoakan kita. Orang yang bisa mendukung kita. Orang yang bisa memeluk kita. Sebaiknya prayer partner ini, rekan doa ini, sahabat doa ini satu jenis gitu, satu jenis kelamin. Jangan yang beda jenis kelamin. Sebaiknya begitu. Waktu saya masih sendirian, saya juga punya teman. Kami sama-sama single, cuma memang saya yang lebih tua. Dia baru 25-an, saya sudah 30-an. Kami 3, 2 perempuan, 1 cewek. Ya itu, kita doa sama-sama, kita curhat sama-sama, kita cerita sama-sama begitu. Jalan juga kadang sama-sama, kadang enggak. Karena kami masing-masing masih punya teman yang lain lagi. Begitu. Butuh teman doa yang bisa mengingatkan, yang bisa menghibur, yang bisa menguatkan. Karena kembali saya katakan, ada masanya kita merasa kesepian dan merasa sendiri di dalam kesendirian kita. Kita butuh teman doa ini. Kita butuh orang yang mendukung kita. Ya, untuk bisa sama-sama mendoakan. Kita doain dia, dia doain kita. Ini saya ambil dari aplikasi konseling. Ya. Jadi aplikasi konseling itu dia mengatakan begini. Judulnya kalau nggak salah hidup lajang itu tidak masalah. Gitu ya. Jadi dia mengatakan begini, ketika kita sendiri, ketika kita masih lajang, ketika kita masih single, kita itu perlu menerima keadaan kita. Terima dulu. Keadaan kita terima. Jangan sampai kita merasa ada masalah dengan status lajang kita. Jangan sampai kita merasa ada masalah dengan kesendirian kita. Usia saya segini, tapi saya masih sendiri. Jangan anggap itu masalah. Karena tidak apa-apa masih sendiri di umur seperti ini. Karena apa? Karena ini merupakan bagian hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini, inilah porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini adalah porsi yang Tuhan tetapkan bagi kita. It's okay to be single. Ingat, Tuhan itu tidak pernah salah, jadi kita jangan pernah merasa bersalah ketika kita masih sendiri. Dan jangan mempersalahkan ketika kita masih sendiri. Karena it's okay to be single. Itu sangat oke sekali kalau kita masih sendiri sampai saat ini. Kalau kita yakin Tuhan tidak memanggil kita untuk terlibat, it's okay. Tunggu waktunya Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tugas kita saat ini adalah doain itu orang. Nggak tahu namanya siapa, nggak tahu dia di mana, nggak tahu asalnya bagaimana, tapi doa. Tuhan, saya tahu saya bukanlah orang yang Tuhan panggil untuk terlibat. Saya tahu saya pasti akan menikah. Saya berdoa buat pasangan hidup saya nantinya. Saya berdoa buat orang yang Tuhan tetapkan untuk bisa menjadi suami atau istri saya. Siapkan dia sebagaimana Tuhan mempersiapkan saya. Siapkan emosinya, siapkan perasaan cintanya, siapkan kepemimpinannya, siapkan imannya, siapkan kerohaniannya, dan siapkan saya juga. Supaya ketika Tuhan mempertemukan kami,
kami sudah sama-sama siap untuk menuju jenjang pernikahan. Doakan itu, teman-teman. Ini waktu untuk bisa doain itu. Sambil buka mata, gitu ya. Lihat yang mana nih. Tapi jangan dulu buka hati. Buka mata aja. Buka mata, buka telinga. Lihat. Jangan sampai karena usia kita sembarangan terima orang. Nanti yang sengsara adalah kita. Karena dalam pernikahan Kristen itu sehidup semati. Ya, jangan sampai kita mati-matian di dalam pernikahan. Padahal kita mau menikah karena kita ingin menikmati hidup pernikahan. It's okay to be single saat ini. Ya. Lalu yang kedua, dikatakan begini. Kita mesti belajar untuk mencukupi. Sebab memang kehidupan single, kehidupan sendiri itu punya minus, punya plusnya. Jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan sampai kita menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita belajar untuk mencukupi yang kurang itu. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Belajar untuk puas dengan apa yang ada. Lalu ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa sendiri sampai usia saat ini, berarti Tuhan memang mau melakukan banyak hal melalui kesendirian kita. Nikmati itu, tetaplah produktif di masa-masa kita sendiri. Sekedar sharing aja. Dari mana saya bisa tahu bahwa saya itu membutuhkan pasangan? Dari mana saya tahu bahwa saya itu bukan selibat? Waktu saya pelayanan di Papua, itu medannya begitu berat begitu ya. Tantangannya begitu susah. Lalu saya tahu bahwa saya membutuhkan pendamping yang bisa menolong saya ketika saya pelayanan. Supaya pelayanan yang saya lakukan itu maksimal, saya membutuhkan seorang pendamping di mana saya bisa sharing, di mana saya membutuhkan pundaknya ketika saya sedang sedih menghadapi permasalahan di dalam pelayanan. Di situ saya menyadari bahwa memang, oh iya, Tuhan nggak panggil saya selibat. Karena saya memang membutuhkan pasangan yang bisa mendukung saya, yang bisa menopang saya, yang bisa bersama-sama maksimal dan efektif di dalam pelayanan. Dan itu terus yang saya yakini sampai akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di masa-masa itu tetap ya lihat buka mata, buka telinga yang tadi saya katakan. Nggak buka hati, cuma buka mata, buka telinga. Gitu ya. Jadi lihat-lihat apa. Sambil tanya ke Tuhan yang mana. Jadi it's okay to be single saat ini. Puas, belajar puas untuk apa yang ada. Karena apa? Ketika kita masih sendiri saat ini, Tuhan juga kasih kita kekuatan untuk bisa melewati. Terakhir, Pak Paul Gunadi mengatakan begini. Produktif, yang disebut produktif itu adalah menghasilkan sesuatu yang tidak selalu diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita. Jadi yang disebut sendiri namun produktif. Produktifnya itu bukan cuma kita bisa begini, begitu, menghasilkan ini, menghasilkan itu, bukan. Tidak selalu diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita. Tapi yang terjadi juga di dalam kita. Bisa produktif ketika kita bisa melihat diri kita bertumbuh. Ketika diri kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, emosi kita berkembang, pemikiran kita bertumbuh, kemampuan skill kita itu semakin meningkat.
upgrade yang kita lakukan itu berhasil. Kita melihat diri kita bertumbuh, itu juga disebut sebagai hal yang produktif. Tidak selalu diukur dengan hal-hal yang terjadi di luar kita, tapi juga yang terjadi di dalam kita. Teman-teman sendiri, namun produktif. Masa-masa kesendirian ini gunakan dengan baik. Karena waktu ketika kita tidak sendiri lagi, kita akan membutuhkan masa kesendirian kita. Kita merasa, aduh, kapan ya punya waktu untuk sendiri. Jadi nikmati masa-masa sendiri ini. Gunakan waktu yang ada untuk bisa upgrade diri. Gunakan waktu yang ada untuk bisa menikmati masa kesendirian. Gunakan waktu yang ada untuk bisa menjalin relasi dan koneksi. Gunakan waktu yang ada untuk bisa betul-betul maksimal melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat ini bisa menolong kita, mempersiapkan kita ketika kita sendiri saat ini, gitu ya. Ada masanya nanti Tuhan kasih kita berdua. Kalaupun Tuhan kasih kita tetap sendirian, itu berarti Tuhan memang memanggil kita untuk sendiri, dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk itu. Kalau kita yakin bahwa kita tidak ada panggilan terlibat, teruslah berharap dan bertanya kepada Tuhan. Berdoa, mendoakan pasangan, calon pasangan hidup kita. Kalau sekarang ini Tuhan sudah kasih pasangan hidup buat kita, yang pacar maksudnya, doakanlah dia, supaya dia bisa menjadi suami, menjadi istri yang tepat dan yang terbaik buat kita. Yang bisa mendukung di dalam pelayanan kita. Kalau saat ini ada orang-orang yang kita lagi PDKT, yakinlah bahwa dia bisa menjadi suami atau istri buat kita. Ingat, pacaran itu bukan main-main, karena tujuan pacaran adalah untuk menikah. Pacaran bukan sekedar menghabiskan waktu, bukan cuma sekedar have fun, tapi pacaran tujuan akhirnya adalah menikah. Jadi ketika pacaran, cari pacar, pilih pacar yang memang engkau yakin betul dia bisa menjadi suami atau istri yang terbaik bagi. Jalani komitmen dengannya, gitu ya. Kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, kekudusan hidup itu harus dilakukan. Tapi kalau kita masih sendiri sampai saat ini, terus gunakan waktu sendiri itu dengan upgrade diri kita. Lakukan segala sesuatu, nikmati, ya, sambil terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang masih sendiri, kami yang mungkin punya pacar, kami yang mungkin sedang PDKT, kami yang mungkin sedang mencari pasangan hidup, kami yang mungkin sedang menikmati kesendirian kami. Tuhan, bantu kami dan tolong kami apapun situasi kami saat ini, agar kami tetap melihat bahwa kesendirian kami bukanlah masalah, bahwa kami tidak boleh mempersalahkan siapapun, tapi biarlah kami melihat bahwa ini merupakan satu waktu, satu rencana yang Tuhan berikan buat kami, di mana melalui kesendirian kami bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kami lakukan ketika kami sudah berdua, ketika kami sudah menikah. Tuhan terus bantu kami ketika kami mungkin mengalami kesepian di tengah-tengah kesendirian kami. Tuhan hiburkan dan kuatkan kami. Tuhan hadirkan orang-orang yang bisa mendukung dan menghibur kami, yang bisa menguatkan kami. Dan Tuhan juga bantu kami untuk kami juga bisa menjadi orang yang bisa menguatkan, menghibur, mendoakan mereka yang merasa kesepian, sekalipun mereka berada di tengah keramaian. Tuhan bantu kami untuk kami bisa menikmati waktu kesendirian kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan rekan-rekan kami, bersama dengan keluarga kami, dan terlebih lagi kami bisa mempergunakan waktu itu untuk upgrade diri kami.
Persiapkan kami pada waktunya nanti, supaya kami bisa berjumpa dengan orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami. Tuhan terus bantu kami mengisi hari-hari kami, dan biarlah kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.